Hari ini kita punya tamu yang istimewa. Tamu bukan sebarang tamu. Beliau adalah yang kemarin viral di Pangkal Pinang. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Boleh disapa dulu Pak penonton kita di rumah. Perkenalan diri terlebih dahulu. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat tayang di Wobobel dalam rangka mungkin wawancara yang berkenaan dengan beberapa hari yang lalu viralnya pernyataan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Ya. Nah, mungkin kita langsung saja Pak ya. Kita mulai Wobobel Speak Up pada malam hari ini. Beberapa hari ini kan mungkin di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung juga mungkin beritanya juga sampai di nasional nih Pak ya. Ada pernyataan Bapak yang mempertanyakan tentang sebenarnya Bapak masih menjadi wakil wali kota atau tidak. Yang jadi pertanyaan saya, pernyataan tersebut, status tersebut benar dibuat oleh Bapak atau bukan Pak? Iya benar, saya yang bikin sendiri. Itu Bapak yang bikin ya? Iya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak sampai akhirnya membuat status tersebut di WhatsApp Pak? Nah, jadi status itu dibuat dan mungkin masyarakat Kota Pangkal Pinang melalui medsos-medsos yang lokal selalu bertanya, di mana wali kota kami, masih ada nggak wali kota kami, selalu bertanya seperti itu. Wakil wali kota nih ya? Oh ya, wakil wali kotanya. Jadi hal itu terjadi mungkin udah bertahun-tahun belakang. Ini terjadi selama Bapak menjabat menjadi wakil wali kota atau baru-baru ini aja? Enggak, itu udah lama. Mungkin setahun perjalanan jabatan saya sebagai wakil wali kota itu sudah terjadi ya? Sudah terjadi di medsos. Dan saya pada saat itu tetap bersabar, tetap menunggu perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan dari wali kota supaya wakilnya dilibatkan. Nah, setelah saya lama bersabar sampai tanggal 14 ini 3 tahun masa jabatan kami, saya lihat tidak ada lagi tidak pernah terjadi perubahan-perubahan itu. Dan isu lapangan ini sering menerpa diri saya, sehingga timbullah gejolak pada diri ini. Sebenarnya saya ini siapa sih? Masih wakil wali kotakah? Apakah sudah diberhentikan? Puncak terjadi saya sampai membuat status itu adalah kejadian waktu pelantikan ASN Kota Pangkal Pinang. Ada satu pejabat yang tidak jadi dilantik ataupun dibatalkan. Ini baru-baru terjadi ya Pak ya? Iya. Jadi melihat itu, karena saya pernah menjadi pegawai juga, ASN juga selama 30 lebih tahun. Hati kecil merasa teriris. Karena saya sebagai wakil wali kota, saya dipilih masyarakat, saya mengemban amanat masyarakat. Isu yang terjadi dan menurut pemantauan saya di lapangan, sering adanya ketidakpuasan para masyarakat, para ASN di Kota Pangkal Pinang atas proses ataupun mekanisme yang berkenaan dengan mutasi itu. Nah, ini gejolak pada saat itu. Hati setengah menangis lah. Yang Bapak rasakan saat itu ya? Pada saat itu gejolaknya sangat luar biasa. Sehingga secara spontan saya mengetik itu, saya pertanyakan di grup Government Pangkal Pinang. Oh jadi selain Bapak membuat status di WhatsApp, juga mempertanyakan hal itu di dalam grup ya Pak ya? Boleh tahu nggak Pak, isinya dalam grup itu siapa aja Pak? Semua pejabat yang ada di pemerintah Kota Pangkal Pinang termasuk wali kota. Termasuk wali kota ya? Berarti Sekda, seluruh kepala OPD juga ada semua ya? Ada di situ. Oke Pak. Saya pertanyakan di situ, saya tunggu sampai tengah jam. Tidak ada satupun yang komen. Dan tidak ada satupun pejabat pemerintah Kota Pangkal Pinang yang memberi jawaban. Nah dari situ saya berpikir, wah saya ini memang benar-benar nggak dianggap lagi nih.
Ya. Balik ke belakang, histori saya dipilih masyarakat. Kemudian isu yang berkembang di masyarakat selalu bertanya masih ada enggaknya wakil wali kota Pangkal Pinang. Saya masuk ke status. Oh, jadi Bapak bikin status itu setelah Bapak mempertanyakan status Bapak tadi di dalam sebuah grup tersebut ya? Grup government itu. Oke, Pak. Nah, nggak ada jawaban, saya masuk status. Sampai masuk status, sampai viral, sampai saat ini. Ya, betul. Belum ada juga jawaban dari wali kota. Oke. Dari Ibu Sekda ataupun OPD ataupun bagian yang terkait. Termasuk juga dari wali kota Pangkal Pinang sendiri ya, Pak ya? Iya, belum ada sampai saat ini. Oke, kita tahan sejenak, Pak. Ya. Untuk teman-teman yang sedang menonton di rumah, juga boleh mengajukan pertanyaan kepada beliau. Boleh dituliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman yang ingin bertanya kepada beliau tentang kondisi Pangkal Pinang saat ini, tentang bagaimana Pak Sopyan, juga mungkin keseharian Pak Sopyan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bapak kan dengan Pak Wali Kota saat ini kan sudah menjabat selama 3 tahun. Tanggal 14 ini 3 tahun. Tanggal 14 ini udah 3 tahun nih, Pak ya. Mungkin juga banyak dari masyarakat di Kota Pangkal Pinang sendiri melihat bahwa Bapak dengan Pak Wali Kota saat ini hubungannya kurang harmonis. Bukan kurang harmonis. Memang tidak harmonis ya? Iya. Berarti bukan kurang harmonis, tapi memang tidak harmonis antara Wakil Wali Kota dan juga Wali Kota Pangkal Pinang. Yang jadi pertanyaan saya, tentu kan sebelum Bapak dan Wali Kota saat ini ingin mencalonkan diri menjadi pejabat pemimpin di Kota Pangkal Pinang, tentu kan sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang mungkin untuk memajukan Kota Pangkal Pinang ke depan. Apa sih yang sampai akhirnya membuat Bapak dan Wali Kota ini hubungannya tidak harmonis gitu loh? Jadi itu juga menjadi pertanyaan saya. Itu juga menjadi pertanyaan Bapak ya? Mengapa Wali Kota begitu bencinya kepada saya? Oh, Bapak beranggapan bahwa Wali Kota ini begitu benci dengan Bapak? Iya. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi. Itu dari pertama dilantik sampai sekarang tuh, Pak ya? 2 bulan, 3 bulan dilantik masih bagus. Masih ada komunikasi yang bagus ya? Komunikasi walaupun lewat WA. Lewat dari situ sampai ke sini memang tidak ada komunikasi, kecuali dengan ada kejadian yang sangat saya anggap krusial. Saya WA beliau. Nah, seperti kejadian batalnya PNS untuk dilantik ini tadi, saya WA ke beliau juga. Oh, Bapak sempat mempertanyakan langsung tuh kepada beliau? Iya, mempertanyakan langsung kepada beliau. Tapi dari jawaban beliau, menurut logika saya, karena saya paham betul dengan mekanisme mutasi ini, ya, nggak masuk di akal, nggak logis. Iya, sebenarnya juga kalau dilihat Bapak sudah berapa lama Pak waktu itu jadi PNS, Pak? Lebih dari 30 tahun? 30 tahun jadi PNS. Lebih dari 30 tahun ya? Iya. Jadi PNS, jadi sebenarnya Bapak juga udah paham sebenarnya. Udah paham, mekanismenya saya paham. Iya. Sampai SK ditandatangan Wali Kota itu saya paham. Mekanismenya. Seperti tadi ada berita konfirmasi dari BKD. Katanya itu kesalahan teknis. Jauh dari naluri, jauh dari akal sehat. Jadi BKD saat ini sudah mengkonfirmasi apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya tidak benar? Tidak benar. Menurut Bapak, yang mereka sampaikan itu benar atau tidak? Tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar. Oke. Jadi logika urutannya begini. Dalam proses pengolahan data yang dikerjakan oleh Baperjakat, nama-nama ASN yang potensial untuk dimutasi itu sudah dicatat, didaftarkan, ya, dicatat. Kemudian dibahas oleh Baperjakat, ya, baik dari segi pendidikan, masa kerja, golongan dan lain sebagainya, termasuk kompetensi ASN. Nah, tentunya setelah dibahas itu timbullah daftar ataupun list baru yang sudah matang, yang disampaikan kepada Wali Kota, ya, untuk ditandatangani. Dari list itu dibikin undangan kepada ASN yang akan dilantik, ataupun yang akan dimutasi. Ini di luar pengetahuan Bapak nih ya, dari yang sebelumnya. Di luar pengetahuan saya menjelaskan mekanisme. Iya. Nah, kenyataan sampai di lapangan ada yang tidak dilantik, ini pasti ada apa-apanya. Oke. Dan saya sudah mendapat data untuk itu, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke.
mengapa terjadinya pembatalan. Nah, ini. Terus langkah selanjutnya apa yang Bapak akan lakukan terkait hal tersebut? Jadi secara umum saya berharap ya, karena kita kembali ke belakang dikit. Ya, flashback gitu nih ya. Dari status saya tadi, mengapa itu saya buat? Karena saya dipilih masyarakat, saya ingin memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa wakil wali kota Pangkal Pinang masih ada, cuman tidak difungsikan. Ya. Itu yang Bapak rasakan saat ini. Yang saya rasakan. Jadi berpikir amanah ada di saya, dan saya pada melihat kejadian ASN ini, saya terpanggil untuk tidak berdiam lagi. Ya. Untuk tidak berdiam lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kasus ASN tidak dilantik ini ada tindakan-tindakan dari wali kota. Oke. Ya, ini harapannya. Saya juga ada beberapa artikel yang tadi juga saya baca di beberapa media online bahwa Pak Wali Kota juga sudah memberikan tanggapannya. Beliau mengatakan bahwa yang terjadi saat ini hanya masalah miskomunikasi saja Pak, antara Bapak dengan beliau. Menurut Bapak sendiri nih, yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu sebenarnya yang terjadi memang seperti itu, miskomunikasi saja, atau memang ada masalah lain yang mungkin Pak Wali Kota tidak mau menyebutkan karena mungkin menjaga image beliau gitu? Ya, jadi gini, saya juga membaca tanggapan Wali Kota sehubungan tidak harmonisnya hubungan kami dari berita online, bahwa menyebutkan di situ Muhammad Sofyan orang baik. Ya. Ada kata-kata itu kan, betul, orang baik. Betul. Kemudian juga mengapa terjadi ini, karena Pak Sofyan lagi suntuk. Ya, kan bahasanya suntuk. Betul. Nah, suntuk. Ini saya rasa bukanlah jawaban seorang wali kota. Ya. Saya melihat jawaban beliau itu menandakan kualitas wali kota. Alangkah ceteknya wali kota, saya pikir memberi jawaban seperti itu untuk konsumsi publik. Sebenarnya kalau di setelah kejadian tersebut, ada tidak komunikasi Pak Wali Kota langsung dengan Bapak nih? Tidak via telepon kah atau mungkin WhatsApp kah seperti itu? Nggak ada nih Pak ya? Nggak ada. Oke. Jadi perlu saya sampaikan, tadi Ketua DPD Partai PDI menelpon saya untuk mengajak makan siang, bertemu dengan dia, bertemu dengan wali kota. Oh tadi ya Pak ya? Iya tadi sore. Itu saya tolak. Mungkin kita lewati dulu pertanyaan tersebut Pak. Ya. Kita coba membahas tentang yang lain. Di sini kan Bapak juga mungkin banyak masyarakat Pangkal Pinang yang mempertanyakan keberadaan Bapak nih selama ini. Kemana sih selama 3 tahun wakil wali kota di Pangkal Pinang ini nggak pernah kelihatan. Bahkan ada teman saya pernah bercerita dengan saya, Bapak lagi motong rambut di suatu barbershop. Jadi ada yang bertanya gitu loh, siapa sih beliau itu? Kemudian ajudan Bapak mengatakan kepada yang bertanya ini, beliau itu wakil wali kota Pangkal Pinang gitu. Artinya sebenarnya bukan hanya masyarakat di Pangkal Pinang atau mungkin yang di lain juga yang tidak tahu. Anak-anak muda di Pangkal Pinang juga banyak yang nggak tahu nih dengan Bapak sebagai wakil wali kota Pangkal Pinang. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa sih yang Bapak lakukan selama 3 tahun ini sebagai wakil wali kota Pangkal Pinang? Apakah memang tidak sedikit pun diberikan kesempatan itu oleh wali kota saat ini memberikan waktu dan ruang untuk Bapak berhadapan dengan masyarakat? Bagaimana tanggapan Bapak tuh? Jadi memang betul ya. Saya sangat ditutup ruang untuk bertemu masyarakat. Bukan hanya bertemu dengan masyarakat, kegiatan yang sifat teknis juga di pemerintah Kota Pangkal Pinang saya ditutup. Benar-benar tidak dianggap ada lagi wakil wali kota. Saya ambil contoh.
Di dalam aturan, kalau memang wali kota berhalangan hadir, tentu diwakilkan oleh wakil wali kota, betul. Kenyataan di Pangkal Pinang selama ini, kalau wali kotanya berhalangan hadir, bukan diwakilkan kepada wakil wali kota, diwakilkan kepada sekda atau asisten sekda. Kecuali undangan di DPRD yang wali kota tidak bisa hadir, saya menghadiri. Selain itu tidak ada. Berarti sebenarnya Bapak mewakili sekda, bukan mewakili wali kota dong ya? Yang mana? Tadi kan Bapak sampaikan kalau misalnya tidak bisa diwakili oleh sekda, baru Bapak yang mewakili. Bukan. Oh, bukan seperti itu. Jadi kalau Pak Wali berhalangan, oh ya, secara struktural kan harusnya diwakili Bapak. Oke. Tapi itu yang terjadi itu adalah diwakilkan kepada sekda ataupun asisten sekda. Oh ya. Selama itu begitu terjadi. Ini selama 3 tahun ini terjadinya seperti itu, Pak ya. Jadi dengan kejadian itu saya memahami, termasuk Ibu Sekda, bukan orang birokrasi. Sudah agak gabur-gabur. Sebagian politik, sebagian birokrasi dia. Berarti dia menjalankan tugas fungsinya tidak profesional lagi. Itu anggapan saya. Ya. Jadi kan saya paham, Pak. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Bapak kan sudah selama 3 tahun ya menjabat menjadi wakil wali kota, betul Pak ya? Ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan. Bapak dan Pak Wali Kota kan tentunya punya visi dan misi saat ingin mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang. Tentunya juga ingin memajukan kota Pangkal Pinang secara bersama-sama, betul ya Pak ya? Yang jadi pertanyaan saya, visi misi yang Bapak ingin lakukan untuk kota Pangkal Pinang bersama wali kota Pangkal Pinang sudah dilakukan atau belum? Jadi visi misi ini kan tercantum kegiatannya di dalam RKPD ataupun RPJMD. Betul. Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk pembangunan itu saya tidak tahu banyak. Apakah pembangunan kota Pangkal Pinang ini sudah dilakukan sesuai dengan visi misi kota Pangkal Pinang tentu. Cuman menurut hemat saya pribadi nih, hemat saya pribadi bahwa kegiatan pembangunan terutama pembangunan yang sifatnya strategis ini dilakukan wali kota secara parsial. Mengapa saya katakan secara parsial? Jadi pembangunan di kota Pangkal Pinang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan, tapi dilakukan berdasar keinginan. Contoh, kita ambil pembangunan jembatan Jerambah Gantung. Itu kalau kita lihat dari outcome, ya, sejauh mana sih bermanfaat bagi masyarakat? Karena itu kan jalan buntu masih. Ujungnya masih buntu. Betul. Sedangkan dana pembangunan itu BMM. Betul. Nah, saya berpikir ada salah perencanaan di dalam pengadaan itu. Itu menjadi tanda tanya besar. Tanda tanya buat Bapak itu ya? Iya. Kedua, saya dengar infonya. Dalam anggaran belanja tambahan ini ada pembebasan jalan lingkar dari Tugu Ketam sampai ke jembatan puskesmas jembatan Jerambah Gantung. Oke. Iya. Kalau kita lihat dari kebutuhan skala prioritas, saya beranggapan itu sangat jauh dari kebutuhan dan sangat jauh dari skala prioritas. Jadi hal-hal seperti pembangunan kota Pangkal Pinang pun sebenarnya tidak dikomunikasikan dengan Bapak selama ini ya? Tidak sama sekali. Iya. Nah, berarti juga tadi ketika saya mendengar pernyataan dari Bapak, artinya Bapak selama ini kan tidak diikutsertakan dalam setiap program maupun apapun program yang akan dijalankan untuk kota Pangkal Pinang nih Pak ya, selama 3 tahun nih. Nah, mungkin juga masyarakat banyak yang bertanya nih, Pak Wali Kota kerja nggak sih gitu? Pak Wakil Wali Kotanya kerja nggak sih gitu? Pak Wakil Wali Kotanya di mana sih? Ada nggak yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat terkait hal tersebut?
Jadi perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi. Boleh Pak, silakan. Jadi selama ini saya tetap masuk kantor. Keberadaan saya di kantor hanya bercerita, ya, bersenda gurau, terutama di ruang staf ahli. Yeah. Karena memang staf ahli itu sekarang ini bukan staf ahli lagi. Kita sudah berubah menjadi ahli staf. Ahli staf tuh Pak ya. Sehingga tidak ada juga pekerjaan. Hampir senasib dengan saya. Ya, di situ kami bergurau, di situ kami komunikasi, bertukar pikiran, ya. Hanya sebatas itu. Yep. Jam 12 pulang istirahat, kadang-kadang balik, kadang-kadang enggak. Yang namanya enggak ada pekerjaan. Jangan sampai baju dinas itu cepat pudarnya. Iya. Nah, ada nggak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin tadi kan yang saya sampaikan, banyak masyarakat yang mempertanyakan di mana sih Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, bekerja nggak sih Wakil Wali Kota Pangkal Pinang? Nah, terkait hal tersebut, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, katakanlah mungkin, kita break terlebih dahulu karena ada sedikit gangguan. Kita kembali lagi setelah break. Bentar Pak. Kita mau kembali ke laptop ada dia Pak, kita Pak. Kembali lagi di Wow Bubble Speak Up. Mohon maaf tadi terputus karena kondisi signalnya di sini kurang bagus. Jadi live kita sempat terputus. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita bareng Pak Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Tadi kita kembali ke pertanyaan tadi Pak. Ya. Yang saya tanyakan tadi, kan Bapak sudah menjabat selama 3 tahun. Ya. Juga banyak pertanyaan dari masyarakat
sebenarnya Bapak bekerja nggak sih selama 3 tahun ini? Ada nggak yang ingin Bapak sampaikan, mungkin permohonan maaf kepada masyarakat kah karena Bapak banyak masyarakat yang tidak tahu, atau mungkin ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan agar masyarakat juga mengerti, oh wakil wali kota saya ini sebenarnya masih ada gitu loh, tapi memang nggak dikasih ruang aja buat buat bertemu masyarakat gitu. Nah, boleh disampaikan Pak kepada masyarakat Pangkal Pinang. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mohon maaf dengan adanya cerita viral ini. Kalau di WA group ini disamakan orang dengan cerita bawang merah dan bawang putih. Iya, betul. Jadi sebenarnya selama ini saya tetap masuk kantor. Saya bilang tadi yang pekerjaannya hanya bercerita dengan staf ahli, bersenda gurau dan lain sebagainya. Nah, mengapa itu terjadi? Karena tidak ada pelimpahan wewenang. Itu pertama dari wali kota untuk pekerjaan yang harus saya lakukan. Pernah saya mendobrak sendiri pada saat itu peristiwa isu adanya ketimpangan gaji ataupun gaji honor PHR. Masih ingat nggak? Masih ingat saya, Pak. Masih ingat. Sempat ramai dan viral juga saat itu. Ya, pada saat itu saya mengajak inspektur untuk inspeksi kepada dinas-dinas, terutama dinas pada saat itu dinas pendidikan, dan dinas perumahan pemukiman, badan keuangan daerah. Apa yang terjadi pada saat itu? Inspektur belum bekerja, data belum terampung, belum dikumpul OPD. Pada siang harinya, Kepala Dinas Kominfo, Sekda, Kepala Keuangan, Inspektur langsung konversi pers yang menyatakan bahwa keberadaan tim kreatif wali kota tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Logika nggak mereka jawab seperti itu? Yang namanya ASN kalau dia profesional, misalnya Ibu Sekda, tentunya dia akan mengikuti urutan ataupun mekanisme pekerjaan itu. Seharusnya inspektur mengadakan audit, audit dulu. Baik itu dasarnya apa, memenuhi unsur aturan enggaknya, SPBU-nya, kompetensinya dan lain sebagainya. Tapi itu tidak. Pada siang hari itu spontan, saya selesai dari OPD langsung konversi pers. Pada saat itu saya ingat Sekda, Kominfo, Inspektur dan Keuangan menyatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan aturan. Secara etika pemerintahan itu sebenarnya sangat lucu terjadi. Nah, di sini saya melihat bahwa birokrasi Kota Pangkal Pinang, birokrat Kota Pangkal Pinang ini sudah mempunyai intervensi kekuasaan. Memang saya di-cut untuk tidak masuk, walaupun saya ingin melaksanakan tugas pokok fungsi saya di bidang pengawasan. Betul Pak. Nah, mulai dari situ saya enggak ini lagi, karena saya menjaga apa? Supaya Pangkal Pinang ini jangan ribut lah. Enggak enak wali kota dan wakil wali kota dengan birokratnya tidak harmonis ribut Tidak harmonis. Saya simpan, saya diam. Tapi saya tunggu kelamaan tidak ada perubahan, tambah jadi. Nah, tambah jadi. Sehingga saya berpikir saya dipilih masyarakat, mengapa saya tidak harus bergerak? Iya. Nah, saya bergerak harus dari mana? Bapak juga punya tanggung jawab juga untuk tanggung jawab moral kepada masyarakat karena juga Bapak dipilih oleh masyarakat juga. Jadi saya berpikir, saya bergerak dari mana? Saya lewat birokrasi nggak bisa masuk lagi, Maka saya berpikir, nah ini harus lewat medsos. Biar ini kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Saya sudah punya tekad pada saat itu. Seandainya memang saya disalahkan oleh masyarakat, saya siap mengundurkan diri. Bahkan saya ngomong dengan istri saya, tanggal 14 ini saya mengundurkan diri. Nah,
isu yang beredar di masyarakat sekarang kan memang betul Bapak ingin mengundurkan diri nih. Iya. Tanggal 14. Iya. Hal itu memang benar-benar akan Bapak lakukan atau hanya sebagai pressure aja nih kepada wali kota? Enggak, sebelum terjadi ini. Oh, sebelum terjadi ini Bapak sudah sampaikan ini, ya? saya membicarakan dengan istri saya. Oh iya. Saya akan berhenti tanggal 14. Kemudian mungkin petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ya. Teringat saya ini dipilih masyarakat. Betul, Pak. Kalau saya mengundur diri berarti saya mengkhianati masyarakat yang memilih saya. Nah, berpikirkah saya bagaimana mendobrak ini, ya? Supaya jangan terjadi lagi yang wali kota tidak dianggap. Betul. Lewat birokrasi saya tidak bisa masuk. Ya, timbullah ide saya melalui medsos. Akhirnya Bapak mendobrak itu, mempertanyakan itu melalui medsos ya, Pak? Medsos, biar banyak yang menanggapi. Ya. Supaya masyarakat tahu persis apa yang terjadi selama ini. Ya. Oke. Bapak kan sudah 2 kali ya menjabat sebagai wakil wali kota di Pangkal Pinang. Betul. Pak? Tadi Bapak bercerita di kepemimpinan sekarang wali kotanya tidak harmonis dengan wakil wali kotanya. Ya. Kalau Bapak melihat di periode sebelumnya dan di periode sekarang, ketika Bapak menjabat sebagai wakil wali kota, bagaimana Bapak melihat cara kepemimpinan wali kota yang sekarang? Ya. Jadi kalau saya melihat tipe kepemimpinan wali kota sekarang adalah tipe kepemimpinan yang otoriter. Otoriter menurut Bapak ya? Absolut otoriter. Ya. Mengapa demikian? Saya lihat pejabat-pejabat kota Pangkal Pinang tertentu. Ya. Ini mulai dimasukin dengan intervensi, sehingga birokrasi yang seharusnya bekerja secara profesional menjadi birokrasi yang bekerja di luar batas wewenang dan tugasnya. Yeah. Saya ambil contoh tadi, Ibu Sekda itu adalah administrator pemerintah daerah. Betul. Yang bertugas mengurus administrasi, mengakomodir OPD di bawahnya. Tapi kenyataan di lapangan, saya lihat Sekda udah kebablasan karena adanya kekuasaan yang diberi oleh wali kota. Ya, sehingga tidak tahu diri lagi Sekda ini. Ya, dianya siapa, ya, tugasnya apa, fungsi pokoknya apa, dia nggak tahu lagi, lupa diri dia. Nah, ini yang terjadi di Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang saat ini. Oke. Tentu kan harapan besar untuk pembangunan Kota Pangkal Pinang kan tentu Pak Sopian, Pak Wawako juga punya cita-cita untuk membangun Kota Pangkal Pinang. Yang jadi pertanyaan saya, ketika selesai di periode pertama Bapak menjabat jadi wakil wali kota, kenapa pada saat itu Bapak tidak maju saja menjadi wali kota Pangkal Pinang? Iya, benar, ada juga semangat ya. Karena kita hidup ini hanya bisa berusaha. Betul. Tapi yang Maha Kuasa lah yang menentukan. Betul. Pada saat itu ada kendala-kendala yang tidak bisa saya atasi, ya, sehingga cukup menjadi wakil. Iya. Karena saya berpikir lebih baik saya jadi wakil daripada saya membiarkan Kota Pangkal Pinang lepas dari saya, jauh dari pengawasan saya. Jadi sejelek-jeleknya saya jadi wakil, saya masih bisa monitor, memantau, ya, kegiatan kepala daerah. Ya, kalau memang sesuai dengan adat budaya, ya, visi misi, silakan. Walaupun saya tidak dianggap, silakan. Nah, tapi kalau sudah berubah adat budaya, baik itu di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat, dan pembangunan yang dilakukan secara parsial, acak, ini tentunya mengundang saya untuk bersuara. Saya untuk bersuara, kenapa? Saya masih wakil wali kota. Masih sah nih Pak ya? Masih sah. Saya adalah orang Pangkal Pinang asli, lahir di sini, jadi budak di sini, jadi orang bujang di sini, jadi tua di sini, ya. Insya Allah mati di sini.
Ya. Secara batiniah saya mempunyai ikatan dengan daerah saya. Ya. Dan saya tidak bisa membiarkan Pangkal Pinang ini diobrak-abrik orang-orang yang tidak tahu aturan lah. Ya. Tidak tahu mekanisme. Sesuai dengan saya baca tadi ada tulisan dari anggota dewan bahwa ada kata amburadul di Kota Pangkal Pinang ya. Iya, jadi kepemimpinan wali kota disebut kepemimpinan amburadul. Kepemimpinan wali kota Pangkal Pinang adalah kepemimpinan yang amburadul disebut oleh anggota dewan. Ya. Nah, saya menanggapi itu benar. Bapak menanggapi pernyataan anggota dewan ini benar itu Pak? Iya, benar. Apa yang disampaikan itu benar ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita bicara kekuasaan di Indonesia ini adalah kekuasaan terbatas, bukan kekuasaan bebas. Betul. Jadi para pemegang kekuasaan itu ada batasan-batasan. Dibatasi oleh aturan-aturan. Betul. Nah, kalau pejabat yang tidak amburadul, tentunya dia mentaati aturan-aturan yang sudah diatur di dalam perundang-undangan ataupun peraturan lainnya. Ya. Tapi kenyataan ini tidak. Ya. Semau gue, ya. Gue punya kekuasaan, gue yang menentukan, kamu hanya ikut. Oh, ya. Karena amburadul namanya itu. Atas dasar cinta kepada Pangkal Pinang tadi, akhirnya Bapak memberikan diri untuk membuat status itu di WhatsApp. Iya. Ya? Saya berpikir ini tidak bisa dibiarkan. Iya. Ya, tidak bisa dibiarkan. Tambah tahun dari tahun tambah parah. Oke. Sampai ke parahnya tadi masalah mutasi ASN. ASN tadi ya Pak ya? Itu yang parah banget. Tadi juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ada yang bertanya tentang benar tidaknya ada ASN di Pangkal Pinang yang sampai rangkap jabatan, Pak, di Kota Pangkal Pinang. Ya. Ada penonton kita yang bertanya tentang hal itu. Bapak melihat ini sebenarnya bagaimana, Pak? Jadi yang nama rangkap jabatan sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada itu ya? Nggak terjadi jadi, di Kota Pangkal Pinang ya? Mungkin baru ini ada pelantikan dari Camat Gerunggang menjadi sekretaris sekaligus merangkap PLT Dinas Sosial. Jadi pengkajiannya, penghasilannya. Ya. Jadi dia digaji sesuai dengan eselonnya. Digaji sesuai eselonnya ya. Bukan PLT-nya. Ya, jadi ya, tidak paham. Dalam hal ini di setiap daerah terjadi seperti itu. Ya. Jadi mungkin agar diketahui masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa Pak Sopyan menyatakan bahwa di Kota Pangkal Pinang tidak ada yang namanya ASN dengan rangkap jabatan. Oke, kita flashback ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin juga pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para penonton nih di rumah. Tadi kan Bapak bercerita ada seorang ketua DPD, sebuah partai yang mengajak Bapak bertemu terkait hal dengan kejadian yang terjadi baru-baru ini antara Bapak dengan Pak Wali Kota. Sebenarnya apa yang membuat Bapak sampai akhirnya memutuskan menolak untuk bertemu dengan Pak Wali Kota dan salah satu ketua partai ini? Jadi Bapak boleh juga bilang siapa ketua partainya, silakan saja. Ya, terima kasih. Sore tadi ada Pak Didit nelpon, ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, menelpon untuk makan siang sekaligus pertemuan. Ya, awalnya saya tanya, yang hadir siapa? Kata Pak Didit, ya kita berdua dengan Pak Imam katanya. Saya bilang kalau gitu nggak usah makan di rumah lah Pak Ketua, enak makan di warung lah penuhan tinggi. Emang mau banyak katanya. Iyalah aku bilang kalau di rumah minimal 5 atau 10, jadi suasananya itu lebih enak. Kemudian beliau menyampaikan, nanti saya ajak Pak Wali Kota katanya. Saya bilang maaf Pak Ketua, sementara saya tidak mau dulu ketemu dengan Pak Wali Kota. Ya. Kenapa? Sampai saat ini saya melihat Wali Kota tidak punya niat baik, tidak mempunyai etika sekalipun. Ya, itu menurut Bapak ya? Menurut saya.
Saya tahu dia wali kota, atasan saya. Betul. Tapi dari segi umur, etika, saya lebih tua dari dia. Ya. Apa salah dia nelpon WA? Ya. Seharusnya komunikasi itu dilakukan secara langsung, tidak melalui orang tidak lain. Melalui orang. Berarti saya pandang dia tidak mempunyai etika, tidak mempunyai niat baik. Dia tetap mempertahan arogansinya. Ya sudah. Nanti saya sekarang lagi berkomunikasi dengan DPRD. Mudah-mudahan DPRD nanti mengundang kami, memanggil kami. Dan saya sudah sampaikan kepada Komisi 1. Tolong panggil kami, ya. Tolong hadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Tolong hadirkan PES yang ada di Pangkal Pinang ini. Dan pertemuan itu dilakukan secara terbuka. Secara terbuka. Jadi nanti dari kesimpulan itu saya minta anggota DPRD menarik kesimpulan. Kalau kejadian ini saya yang salah, saya siap mengundurkan diri ataupun DPRD memberhentikan saya. Ya. Nah, kalau saya tidak salah dalam kategori masih wajar menyampaikan seperti ini, ya. Karena saya berpikir untuk Pangkal Pinang, bukan untuk pribadi saya dan bukan untuk politik. Kalau kita bicara politik masih jauh. Ya, saya buka sekarang imbas sudah 2 tahun hilang kenangannya kalau politik. Nah, mudah-mudahan DPRD mau memanggil kami, mau melakukan seperti apa yang saya sarankan, sehingga nantinya di DPRD dengan saling memaparkan. Saya menyampaikan seperti ini, bagaimana tanggapan wali kota? Ya. Jadi Bapak ingin bertemu wali kota itu setelah ada jawaban dari DPRD, Pak ya? Bukan, saya ingin ketemu wali kota ya setelah pertemuan di DPRD. Dengan DPRD kan? Setelah ada komitmen yang disaksikan oleh anggota DPRD. Bukan pertemuan itu ditengahi oleh DPRD, bukan ya? Jadi misalnya Bapak ketemu dengan wali kota ditengahi oleh DPRD, tidak? Iya. Tapi Bapak ketemu dulu dengan DPRD setelah dapat komitmen? Bukan. Saya dengan wali kota bertemu di DPRD. Oh iya, ketemu bersama-sama. Iya, sama-sama. Yang ditengahi oleh anggota DPRD. Ya, maksud saya yang menyaksikan itu, ya. Dengan catatan-catatan tentunya nantinya. Ya, mudah-mudahan ditemukan kesepakatan. Mengapa saya harus melalui DPRD? Karena saya dipilih masyarakat. DPRD itu adalah wakil masyarakat. Jadi berhak DPRD menentukan, menilai. Ya, salahkah saya? Ya, benarkah Molen? Silakan di situ. Ambil keputusan. Kalau saya pribadi, kalau saya DPRD menyatakan saya salah, silakan diberhentikan ataupun saya mengundurkan diri sebagai wakil wali kota Pangkal Pinang. Karena percuma dalam keadaan seperti ini diteruskan juga percuma. Ya, percuma. Jadi mudah-mudahan juga apa yang Bapak sampaikan juga ada yang menyampaikan juga kepada anggota dewan. Mungkin juga ada anggota dewan Pangkal Pinang yang saat ini sedang menonton atau nanti menonton di siaran YouTube kita. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan oleh Pak Sopian bisa dilaksanakan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan di DPRD kita. Karena jangan sampai kita membiarkan bola api di masyarakat. Kalau sudah terlalu lama juga basi Pak ya. Ya, nggak enak. Betul. Tadi kan Bapak berbicara tentang pemilihan lagi ya. Iya. Ini kan mungkin banyak masyarakat juga yang terkait dengan apa yang Bapak sampaikan itu tentu ada pro dan kontranya. Iya. Ada juga yang setuju, mungkin juga ada yang tidak setuju dengan pernyataan Bapak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mungkin juga pertanyaan banyak orang. Apa yang Bapak lakukan ini bukan sebagai salah satu manuver Bapak untuk mencalonkan diri lagi nanti untuk wali kota di masa yang akan datang kan Pak? Kan saya sampaikan tadi, kalau ini manuver, waktu pilkadanya masih lama. Kalau jangka waktu yang lama dengan manuver yang terlampau cepat, akhirnya juga nggak maksimal, akan ibas, ya, akan kabur, hilang. Jadi sebenarnya yang Bapak lakukan sekarang bukan karena Bapak mau mencalonkan diri lagi. Bukan, yang saya lakukan ini karena saya memikirkan amanah masyarakat yang dititipkan kepada saya, dengan tidak selarasnya, tidak bagusnya jalan pemerintahan yang dilakukan oleh Pak
wali kota. Wali kota saat ini. Iya, wali kota saat ini. Kan saya tidak bisa masuk nih. Semua di blok-blok, di boykot. Nah, itu masalahnya. Ya, saya paham, Pak. Mungkin dari teman-teman tim, adakah pertanyaan di kolom komentar yang ingin disampaikan oleh Pak Wali Kota? Pak Wakil Wali Kota? Oke. Sudah masuk pertanyaannya. Oke. Ini ada satu pertanyaan juga di kolom komentar dari penonton. Kenapa Pak Wali Kota banyak bangun patung-patung? Saat itu pernah diprotes waktu demo. Padahal anggarannya bisa untuk membantu masyarakat di masa pandemi. Nah, Bapak melihat ini sebenarnya bagaimana, Pak? Jadi melihat pertanyaan ini, mohon maaf. Kemana sih sebenarnya arah pembangunan Kota Pangkal Pinang? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa yang dibangun banyak patung gitu? Apanya? Kenapa yang dibangun banyak patung gitu? Nah, ini saya nggak bisa jawab. Kenapa? Di dalam perencanaan saya tidak pernah diikut sertakan. Mohon maaf pada masyarakat. Jadi dari proses-proses pelaksanaan pekerjaan seperti itulah. Yang sampai saat ini saya tunggu-tunggu supaya jalannya bagus. Ternyata tambah buruk. Maka saya memberanikan diri untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya ini. Ya, jadi sebenarnya Bapak juga tahu waktu itu sebenarnya Pak Wali Kota sempat didemo oleh mahasiswa terkait pembangunan patung-patung ini di Kota Pangkal Pinang, Pak ya. Oke, mungkin itu juga cukup menjawab teman-teman bahwa Pak Wakil Wali Kota tidak mengetahui sebenarnya tujuannya apa dibangun patung-patung di Kota Pangkal Pinang, arah tujuannya kemana. Juga beliau tidak tahu karena tidak diberikan kesempatan untuk ikut dalam pembangunan Kota Pangkal Pinang. Mungkin sudah banyak yang kita coba gali dari Pak Wakil Wali Kota Pangkal Pinang dan juga sudah 1 jam lebih, hampir 1 jam ya, hampir 1 jam kita ngobrol dan berkisah pada Pak Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Ini menjadi pertanyaan saya terakhir kepada Pak Wakil Wali Kota. Harapan Pak Wali Kota untuk Kota Pangkal Pinang ke depan. Saya mempunyai cita-cita, mempunyai mimpi ya. Pangkal Pinang ini adalah suatu kota yang menjadi kota idaman bagi penduduknya. Dengan kata lain bahwa kota damai ya. Kota yang penuh sahaja, kota yang penuh dengan ikatan silaturahim, ya. Tidak ada perpecahan, baik dari kalangan pimpinannya, ASN-nya, sampai ke masyarakatnya. Tidak ada kata-kata yang seperti sekarang ini, terutama di kalangan ASN, bahwa ada orang sopian dan lain sebagainya. Akhirnya dikotak-kotakan, Pak ya? Dikotak-kotakan. Jadi harapan saya ke depannya tidak ada lagi pengotakan kotak-kotak seperti itu, dan harapan kita pemerintah benar-benar dapat bekerja secara maksimal untuk mengayomi masyarakatnya, untuk melayani masyarakatnya. Mari kita berpikir ke depan bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang ini harus berubah. Pemerintah Kota Pangkal Pinang ini jangan tertinggal dari pemerintah-pemerintah kota-kota lainnya, ya. Supaya kita sejajar dengan kota-kota lainnya, baik dari segi pemerintahannya, karena dari segi pemerintahan kita ingin mencapai good governance, clean governance. Nah, ini tentunya menjadi idam-idaman kita semua. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini masyarakat Pangkal Pinang juga mengerti dengan kondisi Bapak selama 3 tahun Bapak menjabat menjadi Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Mudah-mudahan juga masyarakat masih ketika selesai ini, ketika masyarakat Pangkal Pinang ketemu Bapak di jalan nantinya tidak tahu dengan siapa sebenarnya Pak Sopian, tapi juga bisa menegur sebenarnya masih ada loh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, meskipun tidak diberi ruang untuk bertemu dengan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Sopian atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu terjaga kesehatannya, dan keselamatannya, dan cita-cita dan rasa cinta Bapak kepada Pangkal Pinang semakin tumbuh. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian
Wow Bubble Speak Up pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, rasa cinta beliau terhadap Pangkal Pinang, dan apa yang beliau lakukan akhir-akhir ini itu demi Kota Pangkal Pinang. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa sekarang teman, besok musuh. Besoknya berkoalisi. Begitulah politik. Di masa lalu pemimpin adalah bos. Namun kini pemimpin harus menjadi partner bagi mereka yang dipimpin. Pemimpin tidak lagi bisa memimpin hanya berdasarkan kekuasaan struktural belaka. Saya Tahar, kembali lagi di Wow Bubble Speak Up selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.